weton-weton ini harus lebih berhati-hati. Eling lan waspodo. Mari kita kembali kepada ajaran leluhur kita. Ajaran tentang budi pekerti, tentang tata krama, tentang sopan santun, dan lain sebagainya. Apapun yang menjadi identitas kita. Salam Rahayu. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini para pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Pada video sebelumnya saya sudah membahas hari dan pasaran yang menjadi penanggalan 1 Syuro tahun 2024. Kali ini tentang peristiwa yang akan terjadi setelah 1 Syuro tahun 2024. Tidak jauh berbeda dengan 1 Syuro pada 2023, masih banyak orang yang akan merasakan kesulitan di dalam perekonomian. Ini yang kemudian menjadikan banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Keretakan rumah tangga yang diakibatkan oleh perekonomian yang tidak stabil. Ini juga dampak dari ketidakstabilannya keamanan dunia. Perang yang terjadi yang semakin hari semakin meluas, jelas akan berpengaruh kepada perekonomian kita. Ketidakstabilan politik, masa transisi, pergantian presiden, dan lain sebagainya, ini juga menambah ketidakstabilan perekonomian kita. Sehingga masyarakat di kalangan menengah ke bawah akan merasakan dampaknya. Kemudian, seperti yang sudah saya sampaikan pada video tahun 2023, bahwa akan terjadi konflik antara pribumi dan pendatang. Dan setelah 1 Syuro tahun 2024 ini, konflik antara pribumi dengan pendatang ini akan terus terjadi. Bahkan diprediksikan akan sampai pada puncaknya. Tentunya ini terjadi bukan tanpa sebab. Diakui atau tidak diakui, keberadaan bangsa pendatang yang dimaksud membuat kita sebagai orang Nusantara, khususnya orang Jawa, sedikit demi sedikit kehilangan jati dirinya. Ini kenyataan di mana banyak sekali dari kita yang sudah tidak paham dengan tradisi dan budaya sendiri. Bahkan anak-anak sekarang bahasanya saja sudah kurang mengerti. Mereka kurang paham. Jadi ada semacam kekuatan yang menginginkan pribumi ini tidak lagi mengakui tradisi dan budayanya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa orang-orang Jawa telah menjadikan Nusantara dikenal sebagai bangsa yang beradab. Dan itu karena ajaran leluhur kita tentang budi pekerti yang saat ini sudah mulai ditinggalkan, sudah lebih condong ke budaya luar daripada budaya sendiri. Bahkan tidak sedikit yang merasa malu disebut orang Jawa. Padahal kita sama-sama tahu bahwa leluhur kita jauh lebih hebat daripada kita yang sekarang.
itu terbukti dari peninggalan mereka. Hari ini kita boleh pandai, kita boleh hebat, tapi belum ada apa-apanya. Kita belum bisa berkarya yang melebihi para leluhur kita. Belum bisa. Adanya peninggalan leluhur yang luar biasa ini kemudian dianggap biasa saja karena kita semua terlalu sombong, terlalu merasa bahwa kita lebih baik, lebih benar, dan lebih hebat. Jadi pesan saya, apapun yang saat ini sedang terjadi, termasuk konflik antara pribumi dengan bangsa pendatang, kita harus menggunakan logika. Kita harus menggunakan penalaran kita agar kita bisa melihat kebenaran, kenyataan yang sebenar-benarnya. Saya pribadi mengajak kepada para pemirsa, kepada semua, mari kita kembali kepada ajaran leluhur kita. Ajaran tentang budi pekerti, tentang tata krama, tentang sopan santun, dan lain sebagainya. Jadi kembalilah kepada ajaran leluhur kita. Apapun yang menjadi identitas kita, menjadi keyakinan kita, kita tetap menjadi orang Nusantara. Kemudian setelah 1 Syuro tahun 2024 ini diprediksikan sebuah organisasi besar akan mengalami keretakan atau mungkin perpecahan. Ini adalah prediksi peristiwa inti yang akan terjadi setelah 1 Syuro tahun 2024. 1 Syuro tahun 2024 ini juga akan memiliki dampak kepada beberapa weton. Weton-weton ini akan memiliki energi yang negatif, energi keapesan atau apes. Apes yang dimaksud bisa saja mengalami sakit tidak sembuh-sembuh, mengalami kecelakaan, mengalami penurunan spiritual, juga bisa mengalami kesialan-kesialan dan hal negatif lainnya. Pada intinya, weton-weton ini harus lebih berhati-hati. Eling lan waspodo. Weton-weton yang dimaksud, 1. Senin Legi, kemudian Senin Wage, yang ketiga Kamis Legi, lalu Sabtu Legi, yang terakhir yang kelima Sabtu Wage. Jadi weton-weton ini berada pada perhitungan naas, naasnya hari, hingga harus ekstra hati-hati. Kurang lebihnya demikian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu.